Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini kita akan mempelajari penanganan perdarahan postpartum menggunakan kondom kateter. Perdarahan postpartum merupakan salah satu keadaan di mana keadaan kehilangan darah pada ibu bersalin, di mana terjadi kehilangan darah kurang lebih 500 ml pada perdarahan dengan persalinan pervaginal dan kurang lebih 1000 ml pada perdarahan dengan persalinan seksio sesaria. Penyebab perdarahan postpartum cukup banyak, antara lain salah satunya yaitu atonia uteri, retensio plasenta, laserasi jalan lahir, dan juga sisa plasenta serta gangguan pembekuan darah. Salah satu penanganan perdarahan pervaginal ini dapat dilakukan dengan pemasangan kondom kateter. Pemasangan kondom kateter sangat terbukti efektif dalam melakukan penanganan perdarahan pervaginal. Caranya dengan melakukan pemasangan balon kateter yang dimasukkan ke dalam uterus atau rahim. Balon ini akan diisi dengan cairan infus yang nantinya akan memenuhi seluruh dinding rahim sehingga dapat menekan terjadinya perdarahan. Untuk itu sangat dibutuhkan keahlian dan tenaga kesehatan yang terampil dalam melakukan perasat ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Seorang perempuan baru saja melahirkan anak keempat di rumah sakit dengan berat badan lahir 3.900 gram. Setelah plasenta lahir dilakukan mesas dan uterus tidak berkontraksi. Bidan telah melakukan kompresi bimanual dan pemberian uterotonika, tetapi kontraksi masih lembek. Selanjutnya dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis untuk diberikan tampon kondom. Lakukan tindakan tersebut. Pemasangan kondom kateter merupakan tindakan untuk mengendalikan perdarahan pasca bersalin, mengupayakan terjadi kontraksi uterus dengan cara penekanan yang merata pada seluruh dinding uterus, menekan semua sinus intrauteri sehingga perdarahan berhenti. Karena keadaan ini emergensi, maka penjelasan prosedur dapat dilakukan sambil pelaksanaan tindakan, sedangkan persetujuan tindakan dapat dilakukan segera. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan tindakan pemasangan kondom kateter. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan pastikan tangan bersih. Alat steril, sarung tangan panjang, sarung tangan pendek, kasa, kapas, kateter nomor 16, transfusi set, cairan infus RL, dan NaCl, intravena kateter nomor 16 atau 18, duk sedang untuk alas bokong dan penutup perut, spet 2,5 atau 3 cc, bak instrumen, kurentang dalam tempatnya, kondom, benang tali pusat, tampon bulat. Alat tidak steril terdiri dari APD lengkap, set oksigen, plester, gunting, betadin, alkohol, bengkok, tempat sampah, perlengkapan cuci tangan, obat uterotonika terdiri dari oksitosin 10 international unit minimal 6 ampul, misoprostol tablet atau metil ergometrin 0,2 mg, larutan klorin 0,5% dalam tempatnya, ember tempat pakaian kotor, alat memeriksa vital sign, safety box, lampu sorot, perlak atau underpad, waskom besar untuk memandikan pasien, waslap, tiang infus, dan bengkok. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masas pada fundus uteri. Bila dalam 15 detik setelah dimasas uterus tidak berkontraksi, maka dikatakan atonia uteri. Segera lakukan kompresi bimanual internal. Jika dilakukan KBI dan KBE perdarahan masih berlanjut, dilakukan pemasangan kondom kateter. Berikut adalah langkah-langkah untuk memasang kondom kateter pada pasien yang mengalami perdarahan pasca persalinan. Buka kondom dan kateter nomor 24 dari bungkusnya dengan tidak menyentuh bagian kondom dan kateter. Kemudian masukkan ke dalam bak instrumen steril, buka infuset dengan teknik yang sama lalu masukkan ke dalam bak instrumen steril. Lepaskan sarung tangan bersih dan gunakan sarung tangan panjang steril di tangan sebelah kanan. Tangan kiri sebelum memakai sarung tangan digunakan untuk mendekatkan dan memegang peralatan yang tidak steril. Pasang infus 2 jalur menggunakan transfusi set dengan jarum nomor 16 atau 18. Jalur infus 1 berikan 500 cc RL ditambah 20 unit oksitosin dengan tetesan 28-60 kali per menit. Jalur infus 2 RL dengan tetesan 12-20 kali per menit. Segera setelah alat dan bahan disiapkan, melakukan pemasangan kondom. Sambungkan foli kateter dengan kondom. Dilanjutkan dengan fiksasi pada bagian pangkal kondom.
Kateter karet steril dimasukkan ke dalam kondom secara aseptik dan diikat dengan benang sutra atau tali kenur di daerah mulut kondom. Memasang kateter Foley untuk mempertahankan vesika urinaria dalam kondisi kosong. Memasang spekulum Sims bagian posterior dan anterior. Amati bentuk porsio. Lakukan klem pada porsio arah jam 12 dengan menggunakan ovarium klem. Masukkan kondom kateter ke dalam kavum uteri dengan bantuan klem ovarium. Hubungkan selang infus bagian atas dengan botol atau kantong cairan NaCl. Segera alirkan cairan NaCl fisiologis sebanyak 250 sampai dengan 500 ml. Lakukan pemasangan tampon padat mulai dari ostium uteri externum sampai dengan bagian introitus vagina. Sambil dialirkan, tahan kondom dengan tangan agar tidak terlepas atau keluar. Alirkan antara 500 sampai dengan 1000 ml cairan NaCl atau sampai aliran berhenti menetes. Perdarahan diobservasi, bila berkurang banyak, maka aliran cairan segera dihentikan. Ujung luar kateter dilipat dan diikat dengan benang. Masukkan jegul atau tampon kasa untuk menyumbat agar kondom tidak terlepas. Tampon kondom dikatakan berhasil bila dalam 30 menit sampai dengan 1 jam, darah yang keluar tidak lebih dari 25 sampai 50 mili. Kontraksi uterus dipertahankan dengan pemberian oksitosin drip 20 unit dalam infus asering atau RL 500 cc selama kurang lebih 6 jam kemudian. Kondom kateter dipertahankan selama 24-40 jam dan secara perlahan dikurangi volumenya. Apabila perdarahan ibu telah terkendali dan kontraksi uterus sudah baik, maka kondom kateter bisa dilepas dengan memastikan keadaan umum dan vital sign ibu stabil. Adapun cara melepasnya adalah sebagai berikut. Letakkan botol NaCl di lantai atau lebih rendah dari posisi tidur ibu. Buka klem pada selang infus secara maksimal, biarkan cairan dari balon kondom kateter mengalir ke bawah atau mengisi botol infus. Keluarkan cairan secara bertahap sampai habis. Keluarkan jegul atau tampon kasa dan keluarkan kondom kateter secara perlahan. Selanjutnya, observasi keadaan pasien. Metode kondom kateter ini merupakan teknik sederhana dan efektif untuk mengurangi angka kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan. Dengan pengetahuan dan pelatihan yang tepat, banyak nyawa ibu dapat terselamatkan. Selalu pastikan fasilitas kesehatan terdekat memiliki tenaga medis yang terampil untuk menangani kasus ini.